Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur Mama Gitna. Kali ini kita akan membuat kue dengan mengawinkan dua buah resep kue yang berciri khas daerah masing-masing. Yaitu kita akan membuat bingka kentang khas Banjarmasin yang dipadukan dengan lapis kojo khas Palembang. Kedua-dua rasanya itu sangat lezat jika kita gabungkan menjadi kue yang sangat super lezat. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Cek tutorial di dapur Mama Gitna. Untuk lapisan pertamanya kita akan membuat bingka kentangnya terlebih dahulu, dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah di sini ada 3 butir telur. Di sini kita menggunakan 2 butir telur bebek dan 1 butir telur ayam. Dan tips agar telur bebeknya tidak anyir atau tidak amis, kita harus membuang terlebih dahulu mata putih yang ada di dalam kuning telurnya. Dipastikan kalau kalian atau sobat dapur Mama Gitna membuang putihnya itu pada kuningnya, telur bebek kita tidak akan amis. Dan di sini ada 200 ml santan kental yang sudah kita bikin bula-bula atau dijadikan santan kanil dengan cara dimasak sebentar sampai dia mengeluarkan bola-bola, tetapi jangan sampai mengeluarkan minyak seperti ini. Dan kita ada 100 gram gula pasir, ada 35 gram margarin yang dicairkan, ada 2 sendok makan tepung terigu, dan 250 gram kentang yang sudah kita kukus dan kita haluskan. Di sini di dapur Mama Gitna tidak terlalu halus karena kita menginginkan serat-seratnya kentangnya langsung berasa. Nah, untuk lapis kojonya kita ada 14 butir telur yang diambil dari 7 butir telur bebek dan 7 butir telur ayam ras. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, pada telur bebek kita harus membuang mata putih pada kuningnya agar telur bebeknya tidak menjadi amis. Dan di sini kita ada 600 ml santan kental yang ditambahkan 100 ml air. Di sini ada 300 gram gula pasir, 200 gram kental manis, 90 gram tepung terigu, ada 130 gram margarin cair yang diambil dari 100 gram margarin dan 30 gram butter. Ada 15 gram susu bubuk, kita pakai perisa pandan, vanila, garam untuk keduanya, dan juga baking powder. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah memasak santan yang akan kita gunakan untuk lapis kojo. Karena di sini santannya harus benar-benar dingin pada saat kita masukkan ke dalam telur. Dan untuk memasak santan kita akan membuat gulanya leleh juga. Maka kita masukkan gula, kita masak gula dengan santan, dan kita tambahkan 2 lembar daun pandan, garam, dan vanilla powder. Ini akan kita masak dengan api kecil saja. Oke, setelah santannya mendidih, kita akan matikan api dan biarkan ini dingin.
Selanjutnya kita akan membuat adonan bingka kentangnya. Di sini kita akan mix telur dengan gula. Kita tidak perlu menggunakan mixer karena cukup hanya sampai gulanya larut saja. Biasanya untuk membuat kue basah itu kita tidak perlu menggunakan mixer. Cukup menggunakan hand whisk saja sudah cukup. Oke, kita akan masukkan vanilla ekstrak, santan yang sudah kita tambahkan garam yang dimasak sampai menjadi kanil tadi atau berbula-bula. Kita aduk sebentar sampai rata. Oke, kemudian kita masukkan tepung terigunya. Kita campurkan dulu sedikit adonannya agar nanti tepungnya mudah larut ke dalam adonan telur dan santan. Setelah seperti ini, kemudian tepungnya kita masukkan ke dalam adonan telur. Kemudian masukkan kentangnya. Dan kita aduk-aduk semuanya. Sampai adonannya rata. Dan seperti ini. Terakhir kita masukkan margarin cairnya. Biasanya kalau di Kalimantan Selatan itu kita menggunakan loyang kembang bundar untuk membuat satu resep bingka kentang seperti ini. Tapi karena di sini kita akan variasikan dengan lapis kojo, kita akan masak dengan loyang 20 x 20 cm dan akan kita panggang terlebih dahulu, dan ini siap kita panggang. Dan ini sudah kita siapkan loyang 20 x 20 yang sudah kita beri olesan margarin dan kita beri alas kertas roti. Dan sebelumnya kita sudah panaskan oven di 200 derajat Celcius, api atas bawah. Kita akan panggang terlebih dahulu bingka kentangnya. Dan kita akan masukkan ke dalam loyang. Dan ini akan kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan tadi selama kurang lebih 30 menit atau sampai bingka kentangnya masak. Sambil menunggu bingka kentang matang, kita akan membuat adonan untuk lapis kojonya. Kita akan mix semua telur hanya dengan menggunakan hand whisk saja. Setelah telurnya tercampur rata semuanya, kita akan masukkan susu kental manisnya.
Kita aduk lagi susu kental manis dengan telur. Setelah dipastikan santan sudah benar-benar dingin, kita akan masukkan santan perlahan-lahan ke dalam adonan telur sambil diaduk-aduk. Kita akan aduk lagi dan kita akan memasukkan perisa pandannya. Kita memasukkan perisa pandannya sebanyak 1,5 sendok makan. Oke, kemudian kita akan masukkan tepung perlahan-lahan. Oke, kita akan masukkan tepung sambil kita ayak sedikit demi sedikit. Untuk memudahkan tepungnya halus, agar dia tidak banyak yang menggerindil di dalam adonan, kita ambil sedikit adonan cairan dan kita masukkan ke dalam tepung. Ini tempat tepungnya sudah kita ganti ya, tadi terlalu kecil, agar kita tidak sulit menghaluskannya di dalam adonan. Kemudian kita masukkan susunya ke dalam tepung. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam adonan telur tadi. Dan ini akan kita aduk-aduk lagi sebelum kita tambahkan margarin dan butter cairnya. Kita akan saring sekali lagi adonannya agar adonannya benar-benar halus. Oke, kita akan masukkan Oke, pastikan semua bahan tercampur dengan sempurna dan adonannya benar-benar tercampur halus. Setelah semua bahan rata, kita masukkan margarin lagi untuk bahan terakhir. Nah, setelah adonan seperti ini, lapis kojo siap kita panggang sambil menunggu bingkai kentangnya. Dan alhamdulillah ini dia lapis kentangnya atau bingkai kentang khas Banjarmasinnya sudah matang, cantik sekali. Dan ini akan kita timpa dengan lapis kojo khas Palembang. Nah, ini dia adonannya, sobat dapur Mama Jitna. Kita aduk sebentar sebelum kita masukkan ke dalam loyang. Biasanya kalau di Banjarmasin setiap bulan Ramadan bingkai kentang ini dijual dengan satu porsi begini, biasanya menggunakan loyang bundar yang bunga-bunga. Setelah kita tuang kurang lebih 15 centong sayur. Sekali lagi centong sayur kita di sini centong sayurnya kecil ya Bunda. Dan ini akan kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius dengan menggunakan api atas saja.
Oke, setelah lapis pertama masak, kita akan masukkan lagi lapisan keduanya. Di sini kita menggunakan ukuran mangkok seperti ini atau kurang lebih 14 sampai 15 sendok centong sayur seperti ini. Kita masukkan lagi untuk lapisan yang kedua. Dan ini akan kita bakar lagi seperti tadi kurang lebih 20 menit dengan oven saya, ini tergantung oven masing-masing, dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas saja. Oke, ini akan siap kita panggang lagi seperti tadi. Lakukan sampai semua adonan ini habis. Dan ini dia penampakannya setelah matang. Bingka kentang khas Banjarmasin dengan lapis kojo ini sudah kita keluarkan dari loyang tadi, dan tentunya pastinya ini sudah kita rapikan. Ujung-ujung kiri, kanan, muka, belakangnya kita potong agar merapikan ujung-ujung kiri dan kanannya. Cantik sekali dan rasanya yang sangat pas. Alhamdulillah, lapis kojo dengan bingka kentang khas Banjarmasinnya sudah matang dan ini sudah kita potong-potong, cantik sekali. Ini dia layer pertamanya, ada bingka kentang khas Banjarmasin, dimana kentangnya tidak kita haluskan benar-benar sampai lumat ya. Jadi kalau dimakan masih berasa kentangnya. Dan yang kedua lapisnya adalah layer-layer dari lapis kojo khas Palembang. Dan ini Masya Allah rasanya sangat enak dan sangat sedap sekali, sangat cantik ketika kita potong, dan tentunya dipotong dalam kondisi yang sudah benar-benar dingin. Oke, terima kasih yang sudah subscribe di channel Dapur Mama Gitna dan komentar yang sudah diberikan untuk membangun channel ini. Sampai jumpa minggu depan, semoga Dapur Mama Gitna selalu memberikan resep-resep yang bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.